Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita pada kali ini. Bersama saya, Nia Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak dengan materi mengenali sifat-sifat bagi Allah. Sebelum itu, kalian sudah tahu belum sifat-sifat bagi Allah itu ada apa saja sih di dalamnya? Terbagi menjadi berapa saja sih dan apa saja sih nama-namanya? Nah, sebelum itu kita akan memahami terlebih dahulu sifat-sifat Allah itu apa. Nah, sifat-sifat Allah adalah kualitas atau karakteristik yang dimiliki oleh Allah sebagai bentuk kesempurnaan, kebesaran, dan keunikannya. Sifat-sifat ini digunakan untuk memahami Allah dalam Islam meskipun tidak sepenuhnya manusia memahami hakikatnya karena keterbatasan akal. Nah, sifat-sifat Allah diambil dari Al-Quran dan hadis untuk mengetahui bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Selanjutnya, macam-macam sifat-sifat Allah. Yang pertama yaitu adalah sifat wajib bagi Allah. Maknanya, sifat ini adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta alam semesta. Pada sifat ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah ada sifat nafsiyah. Artinya, sifat ini menegaskan adanya Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu adalah ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini merupakan sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan, jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini menjadi terbatas. Yang keempat, sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Berikut 20 sifat nama-nama yang ada pada sifat-sifat wajib bagi Allah. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Selanjutnya, sifat-sifat bagi Allah yang kedua yaitu adalah sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Jadi, sifat-sifat mustahil ini adalah sifat kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Berikut nama-nama sifat mustahil bagi Allah. Adam tidak ada, hudus artinya baru, fana artinya rusak, mumasalatul lil hawadisi, menyerupai sesuatu, ihtiyaduhu li ghairihi, membutuhkan yang lainnya, ta'adud berbilang-bilang, ajazun artinya lemah, karoha yang terpaksa, jahlun artinya
Ajizan artinya lemah, mukrohan yang terpaksa. Jahilan artinya bodoh, mayitan artinya mati. Asoma artinya tuli, a'ma artinya buta, abakama artinya bisu. Selanjutnya itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah ini adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan pencipta alam. Sifat jaiz ialah kebebasan yang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Terdapat beberapa contoh sifat jaiz Allah. Yang pertama yaitu adalah Allah memiliki kebebasan untuk menciptakan sesuatu dan tidak menciptakannya. Yang kedua, Allah memiliki kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga yaitu adalah Allah Maha mengetahui atas setiap yang dilakukan di muka bumi ini. Setelah kita memahami mengenai sifat-sifat Allah, selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama itu adalah percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua itu adalah mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya, yang merupakan ma'azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri dia sendiri. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. Yang keempat, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Yang terakhir yaitu senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.